Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatah Amzara dengan PM 24351033. Kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran mandiri mengenai CSS bagian 7 dengan judul mengatur teks formatting dengan CSS. Teks formatting merupakan penerapan styling yang digunakan untuk mengatur dan mengontrol tampilan dan letak teks dalam script HTML atau dalam tampilan halaman website menggunakan script CSS. Pada dasarnya penulisan formatting teks sama seperti penulisan CSS pada umumnya yang telah dibahas pada artikel sebelumnya. Namun secara umum, properti yang sering digunakan dan ditemukan untuk teks formatting adalah font, text color, text line, text decoration, text transform, text spacing, letter spacing, line height, dan direction. Yang pertama itu ada font. Font yang tepat dapat membuat tampilan termuka pengguna atau UI pada website lebih menarik dan mudah dibaca. Berikut adalah beberapa properti font yang sering digunakan. Font family menentukan jenis huruf yang digunakan. Contoh kodenya itu font family Arial sans serif. Yang kedua itu ada font size menentukan ukuran huruf. Yang ketiga itu ada font style menentukan gaya huruf. Yang keempat itu ada font weight menentukan ketebalan huruf. Selanjutnya ada text color mengatur warna teks, text line untuk mengatur perataan teks seperti letak kiri, letak tengah, posisi tengah, atau letak kiri dan kanan. Nah, selanjutnya itu ada text decoration. Adalah properti yang memberikan garis pada teks seperti garis bawah, garis atas, ataupun garis tengah. Itu menggunakan kode seperti ini. Selanjutnya itu ada text transform. Adalah properti untuk mengubah bentuk teks menjadi huruf besar semua atau huruf kecil. Selanjutnya ada text shadow. Properti text shadow properti untuk memberikan bayangan pada teks. Selanjutnya ada word spacing. Properti word spacing adalah properti yang mengatur jarak antara kita. Selanjutnya ada letter spacing. Properti letter spacing merupakan properti yang mengatur jarak antar huruf. Contohnya seperti ini. Jadi ada direction untuk menentukan arah baca teks. Jadi ada contoh penerapan. Berikut kode yang Anda pergunakan untuk menerapkan text formatting. Buat HTML. Di sini. Oh, oke. Terus, menggunakan line. Hey. Hmm. Tidak diakses di email browser akan seperti sering screenshot berikut. Ya. Teks formatting digunakan untuk mengatur dan menata tampilan teks agar lebih rapi, menarik, dan mudah dibaca. Dengan teks formatting, pengunjung website akan lebih nyaman saat membaca informasi di web Anda, sehingga pesan di website dapat disampaikan dengan lebih efektif. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian 8 dengan judul mengatur ukuran elemen dengan CSS. Penggunaan satuan ukuran yang tepat adalah kunci dalam menciptakan pengalaman pengguna yang optimal. Dengan memahami perbedaan dan aplikasi praktis dari berbagai satuan ukuran ini, pengembang dapat memastikan bahwa situs mereka tidak hanya terlihat baik, tetapi juga berfungsi dengan baik di berbagai perangkat dan ukuran layar. Menentukan ukuran elemen sangat penting dalam melakukan styling dari tampilan website, yaitu ketika diakses menggunakan perangkat dengan layar lebar, desktop, PC, ataupun laptop, layar sedang, dan layar kecil ini sering disebut dengan responsif. Dalam mengatur ukuran dengan CSS, terdapat berbagai macam satuan ukuran yang dapat digunakan untuk mengatur ukuran elemen. Satuan-satuan ini secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu ada satuan absolut, satuan relatif. Untuk satuan absolut sendiri merupakan satuan yang memiliki nilai tetap dan tidak berubah relatif terhadap nilai lain. Beberapa satuan absolut yang umum digunakan adalah menggunakan pixel atau px. Mengatur menggunakan ukuran px adalah satuan umum yang paling digunakan untuk ukuran elemen tepat. Satuan pixel yang sering digunakan dalam menentukan ukuran setiap elemen tertentu. Contoh kodenya kotak px, width, dan height. Mengatur ukuran dengan cm, mm, dan inch. Mengatur menggunakan cm atau cm, mm, dan inci. Ada satuan panjang berdasarkan ukuran fisik. Selanjutnya itu mengatur ukuran poin atau PT.
Pengaturan menggunakan ukuran poin adalah satu umum dalam dunia percetakan. Setiap kode dengan 1:72 inci. Selanjutnya ada mengatur menggunakan ukuran pica atau PC. Mengatur menggunakan ukuran pica atau PC adalah satu umum dalam dunia percetakan setara dengan 12 poin. Selanjutnya ada satuan relatif. Selanjutnya satuan ukuran pada series belajar CSS merupakan satuan relatif. Merupakan satuan yang bergantung pada ukuran elemen lain atau ukuran viewport. Viewport adalah area tampilan web yang sangat terlihat oleh user. Ukuran viewport berbeda-beda tergantung perangkat yang digunakan. Untuk menampilkan halaman web, adapun menggunakan perangkat layar lebar, desktop, laptop, tablet, ataupun mobile. Beberapa satuan relatif yang umum digunakan adalah menggunakan persentase. Mengatur menggunakan persentase adalah ukuran yang mengacu pada ukuran elemen induk. Mengatur ukuran dengan elemen menggunakan EM. Mengatur menggunakan ukuran EM adalah ukuran font elemen induk. 1M sama dengan ukuran font elemen induk. Selanjutnya ada mengatur ukuran dengan rem. REM. Mengatur menggunakan rem adalah ukuran font elemen Word atau HTML. Selanjutnya ada mengatur ukuran dengan BW, NVH. Mengatur menggunakan itu adalah ukuran pada 1% pada lebar viewport. Selanjutnya mengatur ukuran dengan Vmin dan Vmax. Mengatur ukuran Vmin adalah ukuran pada 1% dari nilai terkecil antara lebar dan tinggi viewport. Vmin dari nilai kecil dan lebar dan tinggi viewport. 50 Vmin. Mengatur menggunakan ukuran Vmax adalah ukuran pada 1% nilai terbesar antara lebar dan tinggi viewport. 50 Vmax. Vmin. Jadi ada contoh penerapan ukuran elemen. Contohnya ukuran oh mungkin ditambah ya 15. Oh, ukuran kotak. Mengatur ukuran elemen dengan cepat. Mengatur elemen cepat menggunakan satuan dengan CSS dapat membantu dalam menyesuaikan tata letak yang responsif dan fleksibel. Anda dapat menggunakan fitur inspect elemen yang disediakan oleh browser yang digunakan. Menggunakan ukuran satuan CSS yang tepat tergantung pada kebutuhan dan tujuan desain website yang akan dibangun oleh developer pengembangan website. Ukuran satu absolut memberikan ukuran yang presisi, sedangkan satu relatif memberikan fleksibilitas yang lebih besar dan membantu dalam menyesuaikan tata letak yang responsif dan fleksibel di berbagai perangkat. Menggabungkan kedua jenis satuan CSS dapat mempermudah developer pengembangan website untuk menciptakan desain web yang konsisten, responsif, dan user friendly. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian 9, CSS Media Query dan beserta contohnya. Media query merupakan fitur penting dalam CSS yang memungkinkan tampilan website menjadi responsif di berbagai perangkat. Dengan media query, Anda dapat menyesuaikan tampilan website sesuai dengan karakteristik perangkat pengguna, seperti ukuran dan resolusi layar, seperti ukuran dan resolusi layar, sehingga website dapat diakses dengan optimal pada mobile, tablet, ataupun laptop dan PC. Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang media CSS query, masih memahami konsep dasar CSS yang memiliki pemahaman besar pada tata letak web menggunakan HTML. Untuk mulai memahami sintaks penting. Sintaks CSS Media Query. Penulisan CSS Media Query bersama dengan penulisan CSS umumnya.
Penulisan pada script CSS cukup menggunakan media dilengkapi dengan aturan yang diterapkan. Berikut contohnya. Kode media fitur media tab akan memberikan beritahu browser apa yang akan ditentukan. Media fitur rule, ekspresi media atau aturan yang perlu diterapkan. Kode CSS jika aturan media tanpa memiliki fitur nilai yang benar. Format tulisan CSS media query. Sama halnya seperti membuat script CSS pada umumnya. Anda dapat menyebutkan tipe CSS media query pada file CSS atau pada script CSS yang akan digunakan. Dan contoh dari tas ini dari media tab, media feature, CSS rules. Mari kita bahas satu persatu. Untuk media tab sendiri, ya, itu untuk menentukan aturan perangkat yang berbeda. Contohnya, untuk semua perangkat itu, ada print, menggunakan untuk pengantar, screen, dan untuk pengantar. Dan ini ada media feature. Kita menentukan media tab, Anda perlu menentukan aturan yang diterapkan. Itu adalah salah satu aturan yang umum digunakan. Ada width dan height, lebar dan tinggi. Aturan ini akan mendeteksi lebar dan tinggi ukuran tetap. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan max width dan min width, max dan width dan min height untuk menentukan ukuran layar sesuai dengan ukuran layar. Itu contoh kodenya. 600 pixel, warna biru. Orientasi. Metode ini akan mendeteksi orientasi ukuran layar apakah dalam bentuk potret landscape. Berikut contoh kodenya. Oh, selanjutnya ada range. Atau ini dapat menentukan kondisi di antara dua nilai. Berikut contoh kodenya. Range. Oh, ya. Lalu ada deklarasi CSS rules. Setelah diterapkan, Anda dapat menentukan kode CSS sesuai dengan media atau aturan yang diterapkan. Penulisan aturan kode sama seperti penulisan kode CSS pada umumnya. Berikut contohnya. Deklarasi max width 600 pixel. CSS body color blue. Setelah memahami format penulisan CSS kode query, di sini ada contoh query dot oh, oke. Itu kan ada juga bisa background ya. Dengan menggunakan CSS Media Query, Anda dapat membuat website yang responsif terhadap berbagai ukuran layar. Interface website dapat ditentukan untuk setiap perangkat, sehingga tampilan berbeda berdasarkan jenis layar atau perangkat yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk pengunjung website Anda, serta pastikan bahwa halaman yang Anda bangun tetap terlihat bagus, menarik, responsif, dan berfungsi dengan baik di semua perangkat. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian 10. Cara menggunakan CSS. Cara menggunakan CSS variable. CSS variabel merupakan fitur dalam CSS yang memungkinkan Anda menyimpan nilai tertentu dalam sebuah variabel. Dengan menggunakan variabel ini, Anda cukup mendeteksi nilai satu kali dan menggunakan berulang kali di berbagai tempat dalam script CSS. Contohnya mendeteksikan nilai berupa warna, ukuran font, nilai properti lain pada CSS. Dengan definisi variabel, Anda dapat memanggil variabel itu berulang kali di website. CSS variabel memberikan fleksibilitas bagi developer dalam menulis kode secara efisien. Kita memudahkan pengolahan nilai atau elemen secara dinamis dengan CSS variabel dapat mengulangi tulisan kode yang sama, baik saat membangun tampilan website ataupun perbaikan. Tadi ada manfaat menggunakan CSS variabel. Yang pertama itu adalah penulisan kode yang lebih efisien. Penulisan nilai properti yang berulang memerlukan waktu lebih banyak, sedangkan menggunakan CSS variabel memungkinkan untuk menggunakan hanya sekali penggunaan saja, dan akan terpin ke semua properti yang menggunakan variabel tersebut hingga perubahan dilakukan akan menghemat waktu. Fleksibilitas dalam kustomisasi value. Penggunaan CSS variable akan mempermudah melakukan kustomisasi value. Anda dapat melakukan kustomisasi sesuai dengan kebutuhan website Anda. Contohnya seperti fitur mode gelap ataupun mode terang. Struktur kode CSS kemudian dipahami. Anda tidak perlu menghafal kode hexa penulisan warna, menulis ukuran padding dan margin, ukuran font, dan lain-lain. Penggunaan CSS variabel dapat mengimplementasikan penulisan kode hexa menjadi sebuah nama
mudah dibilangin. Contohnya seperti nama variabel warna merah akan lebih mudah dibaca daripada menggunakan kode hexadesimal warna putih atau hitam, warna putih. Selanjutnya ada mudah ketika maintenance. Kode yang mudah dibaca akan lebih mudah dalam melakukan maintenance dalam satu tim, sehingga Anda tidak perlu menjelaskan kembali mengenai alur script. Kode yang Anda buat ke dalam tim Anda. Ada contoh penggunaan tulisan kode CSS variabel. Berbeda lagi dengan tanda penghubung atau kurang. Contohnya. Variabel nama custom nilai. Dari perusahaan kode atas, fungsi variabel dapat digunakan untuk mengambil nilai variabel dalam jenis parameter variabel var, yaitu mencakup dua parameter, yaitu custom name, merupakan nama properti yang kita gunakan diawali dengan dua tanda kurang, dan besar atau kecil nama, atau case sensitive. Selanjutnya ada variabel nilai, yaitu akan memberikan nilai jika nama properti custom tidak valid. Selanjutnya ada deklarasi CSS variabel. Secara umum, penulisan CSS variabel dapat mencakup variabel secara global dan variabel lokal. Pertama itu ada variabel global. Mendeklarasikan variabel global dapat diakses digunakan oleh keseluruhan dokumen halaman website. Untuk membuat variabel global, kita dapat mendeklarasikan variabel global dalam selector atau root. Di sini contohnya root warna biru dan warna orange. Ini kode warna. Di kode tas, maka menggunakan variabel warna biru dan warna merah di seluruh dokumen halaman website. Selanjutnya ada variabel lokal. Mendeklarasikan variabel lokal hanya dapat digunakan dalam selektor ketika variabel dideklarasikan sesuai dengan selektor yang akan kita tentukan. Sini contohnya, kontainer warna merah, K1 color variabel warna merah. Cara menggunakan CSS variables. Setelah mendeklarasikan CSS variable, berarti contoh kode CSS untuk memanggil CSS variabel yang telah dideklarasikan. Root warna biru, warna orange, kontainer merah, button. Jadi ini ada contoh script CSS variable. Coba. Gunakan variabel global. Bulannya. CSS variable juga dikenal sebagai custom properties. Adalah fitur yang membuat penulisan kode CSS lebih fleksibel dan efisien. Fungsinya untuk menyimpan nilai properti CSS sehingga dapat digunakan kembali. Fitur ini memudahkan developer dalam mengelola properti dan elemen di lain secara dinamis tanpa harus menyesuaikan kode yang sama, baik untuk membangun tampilan website maupun saat melakukan perbaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian 11, fungsi layout, fungsi dan contoh grid layout. Grid layout merupakan sistem tata letak dua dimensi yang digunakan untuk membuat struktur halaman web yang responsif dan fleksibel. Dengan grid layout, elemen dalam sebuah kontainer dapat disusun dalam sebuah baris dan kolom secara mudah, sehingga menghasilkan tata letak yang lebih teratur dan simetris. Selain itu, CSS Grid akan memberikan kebebasan dan kemudian kepada desainer website untuk mengatur elemen. Fungsi CSS Grid. Yang pertama itu mengatur baris dan kolom. Dapat mempermudah mengatur pembuatan tata letak dinamis dalam bentuk baris dan kolom. Mengatur ukuran posisi elemen, dapat mengatur elemen grid. Contoh penggunaan seperti grid kolom, grid row, grid template, columns, dan grid template rows. Jadi mengatur tata letak responsif. CSS Grid dapat mengatur sebuah elemen bisa website dan responsif dan sesuai dengan ukuran layar. Mengatur jarak antar elemen atau gap. Mengatur jarak antar elemen tanpa menggunakan padding atau margin. Properti menggunakan yaitu gap, row gap, dan column gap. Dasar penggunaan CSS Script. Selanjutnya kita akan belajar layout pada website. Yang pertama itu ada display property. Untuk menggunakan elemen HTML sebagai grid, Anda harus memproperti display menjadi grid atau elemen grid pada halaman HTML atau konten HTML. Misalnya ada grid columns. Grid column menggunakan layar tampilan grid secara vertikal. Bayangkan alas vertikal yang membagi data letak menjadi beberapa
bagian dari kiri ke kanan. Kolom-kolom itu diatur dengan menggunakan properti grid dan block kolom yang menerima nilai-nilai seperti ukuran, float, pixel, atau IM, intensity, atau unit fraction. Atau seperti ini, kalau di atas akan membuat 3 kolom proporsi, 1:2:1. Selanjutnya ada grid rows. Grid row merupakan tampilan grid secara horizontal. Kita bisa mengatur tingginya dengan properti. Grid template row menggunakan huruf natural, presentasi, atau traction untuk menentukan proporsi tinggi baris. Tenor display grid 100 pixel banding 200 pixel banding 100 pixel. Ini ada grid depth menggunakan layar tampilan untuk mengatur jarak antara kolom dan baris. Properti yang digunakan yaitu kolom gap, kolom row, gap. Gabungan dari kolom gap dan kolom row. Jadi ada grid itu mengatur jumlah ukuran nama sesuai dengan jumlah kolom atau baris. Berikut yang digunakan untuk jumlah kolom itu grid kolom start dan grid element. Sedangkan properti yang digunakan untuk jumlah row yaitu grid row start dan grid row end. Selanjutnya ada grid kontainer untuk membuat elemen yang menjadi kontainer grid rendah suatu tipe display menjadi grid atau inline grid pada elemen tema Anda sehingga dapat menambahkan properti lain seperti grid template kolom, grid template row, dan grid contohnya grid kontainer. Objek pixel 200 pixel di sebelumnya ada grid item. Secara default dalam sebuah kontainer grid memiliki satu kolom dan satu baris dengan grid item ada dapat mengatur elemen beberapa elemen menjadi dalam grid. Properti yang digunakan yaitu kolom kolom start, kolom end, dan grid row gabungan dari grid start dan grid end. Itu 1:5. Contoh implementasi menggunakan kontainer timeout dengan display berikut contoh. Nah, di sini ada contoh. Oh, seperti ini. Tuh, berkaitan lagi. Postscript from extension. You can check. You can check. Display grid kalau mau tahu auto 100 pixel belum pilot. Dan fitur atas. Ya, mungkin segitu saja untuk belajar mandiri dalam mata kuliah pemrograman web tugas 5. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.